Ah, sore Mas Bekti, akhirnya Halo, sore Mbak Vivi. Dengar nggak? akhirnya dengar Mas jelas. Oke, Iya, siap. saya senang banget nih bisa ketemu Mas Bekti kali ini. Ngebeatnya udah dari tahun lalu ya Mas. Iya, Mbak. Soalnya kan Antriannya dari beatnya tebel. udah dari Desember Januari memang saya tuh kurang ini Mbak, ngurangin live karena sebelumnya di bulan November satu terlalu sering kan, jadi kecapean terus istirahat sejenak dulu makanya Januari ini baru Iya, live lagi gitu. asik. Mas Bekti, kita mulai ya. Mm-mm. Boleh, boleh. Oke, selamat sore Bapak, Ibu, teman-teman peserta IG Live kali ini. Kali ini kami Pani Sekuritas kedatangan narasumber yang luar biasa, Mas Bekti Sutikna. Nah ini super scalper ya. Kan saya udah ngebit dari tahun lalu, ini baru kebagian jadwal sekarang. Nah saya senang banget nih. Terus kan saya dengar pertama tuh Mas Bekti dari IG Live-nya Mbak Alin ya. Terus Mm-mm. saya juga punya nih buku Super Scalper, saya baca Wow. berkali-kali nih Mas. Nah nanti kita bisa belajar dari cerita Mas Bekti ya. Mas, Mm-mm. saya buka dulu ya. Kan ini Boleh, kadang-kadang boleh. orang-orang suka bilang ya, kalau trading itu hati-hati jangan main copet-copet, nanti kita kerampokan gitu kan. Nah, Mm-mm. tapi di sini Mas Bekti bisa scalping ya, yang main cepet-cepetan itu dan bisa profitnya yang luar biasa. Dan terus mungkin kalau orang yang nggak tahu itu sahamnya saham gorengan kategorinya ya Mas, Mm. dan berhasil sukses. Nah ini ada Mbak Alin nih, saya lihat Mas Bekti pertama dari Mbak Halo, Alin, Mbak makasih Mbak Alin. Alin. Nah ini saya baca profil singkat Mas Bekti ya. Mas Bekti itu bertransaksi sebulan, juara ini, juara kompetisi berkali-kali. Transaksi 2,4 triliun selama 1 bulan. Dan dia bisa dengan modal 220 juta menjadi 14 miliar dalam 6 bulan ya Mas. Iya. Nah ini pertanyaannya Mas, selama 6 bulan itu ngapain aja bisa ngelipet-lipetin duit sampai segitu Mas? Coba Mas bisa ceritain singkatnya gitu Mas. Oke, jadi memang gini ya, kasusnya waktu itu kan tahun lalu memang market kita tuh rame banget ya Mbak ya. Mungkin berbeda sekali dengan kayak katakanlah 2 bulan terakhir ini mungkin agak sepi ya. Susah jujur, saya pribadi kalau untuk 2 bulan ini untuk nyopet-nyopet saham susah kalau kita nggak maintenance. Nah, tetapi kalau kita lihat dari tahun lalu ya, itu pas era-era bagusnya itu memang di bulan sekitar November, Desember, Januari. Itu luar biasa bullish sekali. Dan waktu itu saham KF, INAF, Teens, Antam, Inco itu ramai sekali. Makanya waktu itu yang saya lakukan adalah ya benar-benar masuk dengan power yang jumbo gitu lah kasarannya gitu. Jadi memang benar-benar kesempatan momentumnya ada gitu. Market mendukung sehingga ketika kita masuk itu bisa potensi cuannya lebih gede gitu. Tetapi yang perlu saya tegaskan bahwa hakikatnya kita itu juga harus melihat kondisi pasar ya. 1 bulan 2 bulan terakhir ini susah untuk katakanlah untuk scalping ya. Saya sendiri scalping agak susah. Kita memang harus kadang saya agak semi swing. Jadi beli memang saya tunggu beberapa hari baru ibaratnya up gitu baru jualan gitu. Jadi kita walaupun scalping tapi ada saatnya. Itu juga saya bahas dalam buku saya. Ada saatnya kita itu nggak cocok untuk scalping gitu. Oke, mungkin kalau bisa dibilang kondisi scalping, dalam kondisi market tertentu kita bisa scalping, kondisi market Iya, tertentu kita mesti swing. ya, Sahamnya juga mesti begitu ya Mas, ada yang bisa di iya, scalping, ada yang bisa di swing ya. iya. Nah, saya pengen tahu Mas, kalau karakternya sendiri, Mm-mm, karakter ideal nih, yang menurut mm-mm. yang berdasarkan keberhasilan Mas Bekti, ciri-ciri saham yang bisa di scalping, yang bisa untung gede tuh pasti yang punya kemiripan tuh apa? Nah itu kriterianya seperti apa Mas Bekti? Kalau ditanya kriteria, jelas pilihan sahamnya adalah saham yang rame, yang lagi ditransaksikan, yang memang hari itu ada respon persentase kenaikan. Itu yang saya lakukan. Jadi memang kalau kita melihat dari sisi running trade, kemudian gainer losernya, di hari itu yang volumenya gede, tetapi direspon kenaikan persentase. Itu cocok untuk scalping. Nah, kalau untuk scalping sendiri, itu kalau untuk pilihan saham-saham blue chip ya, katakan LQ45 gitu akan agak sedikit sulit. Saya bilang sulit. Nah, makanya pilihan saham saya memang kebanyakan ya di saham-saham kecil ataupun istilahnya gorengan gitu. Jadi potensialnya itu ada gitu untuk ibaratnya nyopet saham gitu.
Ya Mas, berarti lihatnya top volume ya Mas, bukan top frag atau top value ya? Iya, iya. Ya, kalau melihat dari sisi volume frekuensi, kemudian saya juga harus perhatikan ya. Tetapi dari sisi-sisi itu kan kita juga harus melihat bahwa saham itu tuh volumenya kayak apa. Kalau terlalu kecil juga berisiko. Namun perlu yang saya Mm-mm. tegaskan itu adalah sebuah semacam kayak apa ya, semacam ciri-ciri aja. Karena market ini nggak ada sebenarnya nggak ada teori yang pasti satupun gitu. Sama halnya kalau kita itu saya bawa singkong ya, saya bawa ke pasar. Aku juga nggak tahu singkong ini nanti laku nggak, laku di berapa, gitu aku juga nggak tahu. Jadi saham hakikatnya sebenarnya gitu, nggak ada teori yang pasti satupun. Tetapi kita itu bisa semacam kayak mempunyai ciri-ciri, misalnya, oh ini kok cuacanya kok Jakarta misalnya mendung, ada suara guntur, oh kemungkinan akan hujan, tetapi belum tentu juga hujan. Sama di market, kita memilih saham-saham yang volatil, yang istilahnya gorengan, ramai ditransaksikan, ya peluangnya ada di situ. Gitu. Kalau untuk scalping seperti itu, kalau untuk swing jelas kita cari saham yang jangan yang volatil, berbahaya juga kalau seperti itu. Tetapi kalau kita mau scalping di saham-saham yang volatil, kesempatannya di situ. Resiko ada, peluang profit ada. Tinggal kembali ke profil resiko masing-masing. Kalau memang kitanya nggak siap, resikonya terlalu besar, katakanlah nih, newbie pernah nyoba beli saham, tiba-tiba langsung rontok cepet banget. Tadi ada saham nih, saya lihat saham NASA. Wah, itu kodenya NASA itu serem banget. Saya nggak pernah ikut di saham itu hari ini, cuman aku lihat fenomenanya aja. Dari harga yang sangat tinggi, 60-an berapa perak, tiba-tiba di closing di 50-an. Turunnya langsung hanya 2 menit terakhir. Itu kan kasihan juga gitu ya kalau aku melihat dari retail yang Mm-mm. belum tahu gitu. Makanya kalau memang nggak siap, ya jangan dipaksa masuk ke saham-saham seperti itu. Ada pilihan saham-sahamnya yang lebih apa ya, stabil, lebih tidak terlalu volatil banget gitu. Jadi hakikatnya sebenarnya mau masuk di saham tuh kita lihat kondisi kita sendiri dulu. Kita lebih tipe profil yang mana? Karena saya pernah jumpai teman itu mau tanya ke saya, Mas Bekti, saya itu bukan tipe orang yang mau cut loss. Oh, berarti Anda nggak cocok trading, Anda lebih cocok swing atau Mm-mm. invest gitu. Mm-mm. Mas, kan kalau ini ya, balik ke jenis saham ya. Saham tuh kan kalau Mas Bekti beli saham lapis 2, lapis 3, kan kalau lihatnya kan berarti size-nya kan cukup besar ya. Itu langsung HK Hmm. full lot atau belinya cicil-cicil gitu Mas? Pasang bid gitu atau langsung HK habis berapa lantai gitu? Sebenarnya kalau di teori seperti itu faktornya banyak banyak sekali ya Mbak. Jadi ketika pilihan sahamnya Heeh. kayak apa dulu, kemudian volumenya juga seperti apa dulu. Jadi kita harus pilih memilah. Kalau memang saham-saham itu saham kecil, mungkin misalnya isinya cuma 10 ribuan, 20 ribuan lot gitu ya. Oh, kemungkinan kalau saya ambil ini potensial naik katakan 2%, 3%, 4%-nya sekian juta, ya udah kalau memang seperti itu aku juga harus ngambilnya segitu, ngimbangin lot yang ada di situ. Kalau ngambilnya terlalu banyak, resiko nanti bisa dikasih barang kita gitu. Tetapi kalau Mm-mm. kita memang lotnya jumbo ya, misalnya hari ini yang rame BRMS, wah itu kamu mau masuk 5M, 10M, enggak masalah, memang tempatnya di situ, saham-saham kayak Friend, kayak apa itu memang lot jumbo. Justru kalau di saham-saham yang volume tebel seperti itu, kalau kita masuknya, sorry, pakai uang kecil, ya capek gitu. Kalau uang kecil kalau bisa Mm-mm. ya memang cari saham yang lebih gesit gitu. Tetapi ingat, lebih gesit itu artinya peluang profitnya ada diikuti dengan resikonya juga ada. Jadi semakin tinggi peluang profitnya, pasti juga semakin tinggi peluang resikonya gitu. Jadi high risk high gain ya, Mas Ya, Bekti ya. ya, Ya kan berarti ibaratnya kan kalau Mas Bekti ada aturan nggak? Misalnya ini naik udah berapa hari saya nggak berani beli lagi gitu. Atau kalau masih cocok feeling saya oke, saya masuk lagi gitu Mas. ya sih Mbak. Saya jujur, ini cerita nyata ini. Kemarin saya Nah, beli saham, ini udah terjadi dan sekarang udah bersih. Kemarin saya beli saham Antam dan MTEK gitu. Saya sudah mm-mm. berkali-kali. Jadi kayak kemarin beli MTEK, saya tuh sebenarnya mendapatkan harga paling low 1820 kemarin low-nya kalau nggak salah di 1815, kalau nggak 1810. Aku udah ngakum di situ. Mm-mm. Tiba-tiba naik kok nggak kuat. Akhirnya pertama saya jual BEP dulu. Saya belinya kemarin 10.000 lot, lah 1,8 M kan tak jual BEP. Habis itu mau naik kok mau hijau nih kayaknya jebol. Aku udah yakin kalau saham itu mau mantul. Akhirnya aku beli lagi di 1855. 1855 kok udah hijau, wah udah seneng, tak kira bakal up. Karena waktu itu aku mikirnya ini saham baru volatil banget, aku jual lagi, rugi BEP 2 kali gitu kan. Habis itu sorenya udahlah tutupan kayaknya masih bagus, aku beli closing, beli habis beli tadi pagi sempat di bawah merah, tapi saya hold, ini saham bagus ini, lihatnya kayaknya masih ditahan terus, udah up, saya jual.
terganti sudah yang kemarin fee jual 2 kali itu. Tetapi kemarin kenapa kok saya itu memutuskan untuk jual sampai saya itu in out 2 kali, saya jual lagi karena saya waktu itu masih merasa ragu, jangan-jangan ini sampai masih turun lagi. Tetapi disitulah letaknya bahwa kalau kita itu mau scalping, mau disiplin, ya kita kuncinya sebenarnya disiplin. Jadi kalau tidak sesuai harapan aku langsung cut gitu. Itu pengalaman, termasuk Jadi kan sama Antam mirip-mirip juga. berarti Mas Bakti kalau masih loss sedikit di cover, tapi sekali gain ketutup semua Nah, lossnya gitu ya, gaya scalping nah, gitu ya Mas. iya Nah ini pasti ya, gitu Mbak. Bapak kalau mau scalpingnya mesti rada tega, baru untung sedikit di-cut gitu. Nanti kalau pas sekali ikutan, nariknya itu ketutup semua lossnya ya Mas Bakti ya. Iya, iya. Ya gitu, Mbak. Gitu. Karena saya juga gitu. Malah justru kadang saya pernah dapatin kadang ya ini jangan sampai salah kaprah. Kadang memang saham-saham Ha-ha. auto reject atas itu indikasinya kadang esoknya hari masih melanjutkan kenaikan. Memang Ha-ha. tidak semua saham ya. Ada yang mungkin tiba-tiba kayak kemarin saham Amar auto reject atas tapi paginya kan langsung tebel semua kan overnya akhirnya dibanting. Ada juga yang kayak gitu. Tetapi kadang aku pernah malah justru sekali arah kalau esoknya masih naik lagi itu malah menyelesaikan masalah gitu. Jadi yang kemarin scalpingku kadang kan cuma rugi fee atau mungkin tidak sesuai harapan langsung saya cut loss kecil-kecil gitu kan tertutup sekali boom gitu di saham apa gitu pas arah. Ya intinya waktu loss Mas Bakti kecil, tapi sekali profit kalah semua lossnya ya Mas. Nah kadang kayak gitu Mbak. Yang Ah, penting jadi kalau risknya, karena kan ini kan volatile berarti ya Mas. Jadi ya risiko, walaupun udah berarah berhari-hari masih beli juga Mas, masih tetap gitu. Atau saya udah berapa hari, arah saya enggak gitu. ya enggak saya juga gitu Mbak artinya melihat sebuah semacam rasional ya artinya kalau saham itu berarah Ha, berjilid-jilid aku jujur udah nggak berani misalnya kita lihatlah sekarang ini kayak ha, MSIN lah MSIN itu udah ATH tinggi sekali kan sekarang arah terus kan tiap hari hampir tiap hari ha. arah. Nah, itu aku jujur udah nggak mau, resikonya lebih tinggi. Jadi udahlah biarin, paling suspend. Tapi kemarin kayaknya udah suspend, turun, akhirnya sekarang naik lagi. Ya udah tak tinggalin, masih banyak 700-an perusahaan, kita milih yang lainnya aja. Jadi saya selalu menanamkan gitu, Mbak. Ini perusahaan tuh banyak banget 700-an lebih gitu, nggak harus terpaku pada satu saham gitu. Jadi kalau memang udah terlalu tinggi naiknya nggak wajar, aku nggak berani gitu. Gitu. Tetapi kalau misalnya Oke. saya beli saham dan memang tidak sesuai harapan dari harga beli, ya udah jawabannya cut loss gitu. Memang kita harus disiplin kalau mau trading gitu. Kalau nggak disiplin, waduh parah. Saya punya teman Karena apalagi yang yang nggak tega cut loss mah main scalpingan bisa bisa bonyok ya Mas ya. Nggak tega bener, nggak tega balik badan ya. bener banget mbak, bener Kadang-kadang banget mbak. orang kan kita mesti optimis, tapi kadang-kadang kalau harga turun, bukan optimis jadinya denial ya. Wah ini Iya, mah nanti naik kayaknya, jadi di hold terus. Nah itu penyakit ya Mas. Kalau misalnya iya, mau ya kayak Mas Bukti scalping, ya itu mesti tega ya. Mungkin itu kuncinya ya Mas. iya, Nah terus Mas, iya. kalau Zakriat selanjut Mas. Oke, jadi kan gini Mbak, memang kalau kita tuh mau scalping itu ya kita tuh harus beli namanya disiplin tuh wajib ya. Ibaratnya sebuah rem. Saya selalu sering bilang di mana-mana di buku saya di live-live IG yang dulu-dulu gitu kan harus disiplin gitu kuncinya. Nggak apa-apa, cut loss itu memang bagian dari proses kita, tetapi lama-kelamaan itu nanti dengan kedisiplinan itu nggak ada dong orang yang kita trading pengennya cut loss nggak ada, tapi kita pengennya profit. Tetapi yang paling penting adalah disiplin. Karena kadang orang itu kesalahannya, apalagi ya ini, mungkin silakan style orang lain berbeda-beda, atau mungkin settlement yang akan saya katakan ini mungkin tidak cocok atau salah, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi intinya gini kalau dari saya, kalau kita itu mau trading, mau scalping, ya kita harus disiplin. Jangan sampai, apalagi metodenya ada yang average down, gitu kan. Itu sudah bermain harapan, namanya hope, gitu. Contoh, saya beli saham 200, ya kan. Beli saham 200, tentunya ketika saya beli, pengen harga itu pasti naik. Nggak mungkin dong saya beli pengennya turun, nggak mungkin gitu kan. Nah, ternyata setelah turun, katakanlah turun, kita nggak mau disiplin. Misalnya nih, dengan di 190 atau mungkin nanti di 180, kalau kita masih mikir yang namanya average, itu bermain, itu kita kan namanya hope. Udah bukan lagi semacam kayak, ibaratnya tuh kayak sebuah saham itu sudah, ini tuh bener naik apa enggak. Jadi kita tuh cuma bermain hope gitu. Dengan harapan apa? Dengan terjadi average, siapa tahu setelah di average itu nanti harga akan jadi average dan kemungkinan naik. Orang pasti akan bermain hope. Tapi kalau saya enggak. Jadi memang kalau memang tidak sesuai harapan ya cut dulu. Kita nggak tahu. Siapa tahu karena pernah punya pengalaman saya average itu akhirnya saham turun, nah kita ngoleksi barang banyak. Malah bahaya juga menurut saya. Jadi Terus kalau kita mau trading, disiplin. barangnya merah semua lagi ya Mas. Kalau gitu ya. Iya, iya. Berbunga-bunga gitu kan. Iya, Kan gaya scalping bukan
bukan investor. Jadi bisa dibedain ya, Bapak Ibu Bener. teman-teman. Kalau yang bergaya investor, memang dasar evaluasi ya semakin murah kan semakin dikumpulin karena dia dapat diskon. Nah, Nah, tapi kalau gayanya scalper, nah itu jangan, karena kan kita mainnya cepet-cepet. Jadi kalau misalnya kadang-kadang gini, Mas Bekti, main scalper tapi nggak analisa laporan keuangan gitu kan. Nah, saya bilang, kan cuma tektokan, nggak dipakai jangka panjang. Buat tektokan kan iya. cuma lihat gerakan. Nah, itu jadi Bapak Ibu jangan sampai kecampur-campur. Kalau memang buat invest, ya pakai ya dasarnya itu. Tapi kalau buat scalping, ya ini belajar sama ya super scalper ini. Caranya begini ya, Mas. Mas Iya. Bekti, kalau Mbak, biasanya itu aja atau bisa ganti-ganti sih punya kriteria tertentu nggak? oh ya Mbak, aku biasanya ganti-ganti sih. Tetapi kalau ditanya kriteria tertentu, jelas yang pertama aku cari saham yang ramai ditransaksikan, yang direspon pasar, kemudian yang mempunyai volume yang lumayan ya, yang gede gitu. Jadi biar nggak terlalu kecil juga, karena kalau terlalu kecil resiko juga terlalu mudah Mm-mm, digoyangkan mm-mm, dan juga kita ngambilnya tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, tetapi kalau untuk pilihan saham sendiri juga, aku kadang pilih-pilih juga Mbak, karena kenyataannya kadang ada semacam di saham kita tuh kan kayak grup-grup ya, ada grupnya MNC, Lipo, Bakri, mm-mm. kemudian Peter Sondak, punya macam-macam. Nah, di situ kadang ada memang aku pribadi ya, tetapi ini tidak berlaku untuk semuanya. Aku pribadi kadang nggak bisa trading di saham-saham itu gitu. Contohnya di MNC lah. MNC Mm-mm. aku tuh nggak bisa gitu. MNC BMTR, tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang bisa cuan di situ gitu. Aku tuh nggak bisa Mbak. Ketika ini saham diem, aku beli gitu kan, nggak naik-naik. Tapi pas nyoba naik gitu, aku beli, habis beli itu turun gitu. Jadi kayak udah berkali-kali coba, waduh udah deh. Aku kalau MNC kayaknya kayak dikibulin terus gitu, nggak bisa. Makanya aku kadang cuman kalau ya udah deh, ini kalau udah grup ini lewat, aku biarin aja dulu gitu. Aku mending yang lainnya aja deh. Jadi selain namanya kita juga melihat karakteristik sebuah saham, semuanya itu kadang juga kita harus apa ya, mempunyai kontrol diri. Itu penting banget juga Mbak. Jangan sampai over trading dan pengendalian diri itu penting. Karena kalau kenyataannya kalau over trading, saya pernah juga melakukan trading kan udah cuan gitu. Pengennya selama sehari sebelum market close ya pengen trading, cari cuan terus gitu Oh, kan. Alhasil juga sore-sore hari boncos gitu, malah justru hilang semua profitnya. Grogotin modal iya gitu. Jadi yang paling penting kadang kita tuh kalau mau trading kadang tanamkan rasa puas. Ada teman saya ini Boston juga nonton di sini ya. Itu saya kalau di Jogja itu kan tradingannya bareng gitu kan. Dia kadang kalau udah cuan kadang matiin komputernya gitu kan. Saya lihat dimatiin komputernya. Itu salah satu cara dia untuk mengontrol biar dia tuh nggak over trading gitu. Ya nggak kalau nggak apa-apa, untung, semua orang punya cara untung masing-masing gitu. kalau nggak untung disetorin lagi biasanya begitu ya Mas? Iya, iya kadang gitu nggak, Mbak. Makanya kan kadang kalau memang udah bisa mengontrol yang namanya itu apa over trading ya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum siap, kadang ada orang yang gimana cara mungkin tak tinggal jalan-jalan deh apa ngapain gitu, nggak apa-apa. Yang penting cuan gitu. Heeh. Ya jadi ini kan bisa dibilangin kadang-kadang memang kita mesti ngecek juga profile trading kita ya Mas. Kadang-kadang di saham-saham tertentu kita bisa untung, di saham-saham tertentu kita rugi. Padahal orang lain bisa untung, bisa rugi, beda-beda ya. Jadi kalau nyontek juga memang nggak bisa nyontek ya Mas. Iya, iya Mbak, bener Mbak. Jadi memang Heeh. saham itu menurutku sesuatu hal yang benar-benar tidak pasti ya. Tidak pasti dalam artian kalau di teori itu sebenarnya nggak bisa. Makanya saya paling enak itu kalau orang nanya ke saya, Mas Bekti, gimana cara screening sahamnya? Gimana cara memilih saham yang kira-kira ini potensi naik atau turun? Gimana cara trading Mas Bekti dan sebagainya? Sebenarnya itu kayak mirip kalau kita itu mau belajar berenang atau mungkin naik sepeda, gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya nih saya suruh kepada Mbak Vivi nih, Mbak tolong jelaskan pengalaman Mbak Vivi dulu pertama kali bisa naik sepeda itu kok seimbang kok nggak jatuh gitu. Kadang kalau dijelasin dengan teori susah gitu. Dan paling enak ya benar-benar kamu harus nyoba trading saham. Diasah jam terbangnya di situ. Nanti lama kelamaan kamu akan menemukan apa ya semacam ya feeling style gitu. Jadi oh karakteristik sahamnya seperti ini. Kalau grupnya Lipo seperti ini, kalau grupnya Mm-mm. ini bagus, kalau ini seperti ini. Nanti itu akan terbentuk dari pengalaman jam terbang itu tadi. Memang nggak bohong Dan jam terbang gitu. kecocokan juga beda-beda ya. Ada yang mungkin ya frekuensinya sama di saham grup ini untung terus. Untuknya kayak Hmm, Mas Bekti di MNC kan ada gitunya iya. ya. Juga begitu sama Pak di MNC. Jadi saya nggak berani kalau MNC manggung ya udah saya yang lain aja nggak berani.
Iya. Ya kadang-kadang suka gatel kan ya Mas, ya iseng-iseng beli sedikit aja udah penasaran. Tapi mungkin karena kita alam bawah sadarnya udah bilang, aduh nih saya kayaknya nggak cocok, beli paksain beli, jadi begitu kali ya Mas? Iya, iya Mbak. Saya juga termasuk, saya pernah nyoba itu orang, ini sendiri-sendiri ya. Orang itu pada cuan Ah, bilang di saham BRI, Mandiri, BNI. Pada bisa gitu. Aku nggak bisa juga Mbak di saham-saham seperti itu gitu loh. Jadi kadang aku sendiri milih ini tuh aku yang nggak bisa trading apa gimana gitu. Jadi kalau ketika masuk pun kalau niatnya kita mungkin untuk swing, aku juga masih nggak bisa di saham-saham seperti itu. Kadang malah justru kok lama banget ya di sini adalah kadang kita juga harus bisa mengontrol mental ya Mbak. Kalau kita mental niatnya trading ya kita harus memang cepat. Tapi kalau untuk swing dan invest ya kita memang harus sabar. Jadi jangan dibolak-balik juga gitu. heeh. Kadang-kadang niatnya scalping turun mengkol jadi invest ya Mas. Nah itu Iya. warnanya merah. Nah itu kan penyakit ya. Nah ini di buku Mas Bekti ya, perjalanan Mas Bekti ya. Emang kan kalau lihat Mas Bekti sampai bisa jadi sekarang itu jatuh bangunnya luar biasa ya teman-teman Bapak Ibu Mm, semua. Saya baca ini sampai wah ini benar-benar ya Mas. Jadi pernah sampai tapi memang dari dulu memang senang belajar ya Mas. iya. Kejuaraan kampus juara, terus juara di mana-mana ini tradingnya. Ya. Boncos juga pernah, bangun lagi. Yang penting ini mentalnya ya Mas, nggak ada lawan Iya. ya Mas. Iya, saya justru Hmm. menemukan teman-teman saya, Mbak, trader-trader yang berhasil, yang hebat-hebat itu rata-rata juga dia juga dari bawah dan dia jatuh bangun, top up habis gitu ada gitu. Tapi justru karena dia itu semuanya karena mereka tuh nggak menyerah dan selalu mencoba ya, alhasil berhasil gitu loh, Mbak. Nanti lama kelamaan karena itu Hmm. semua itu kita itu kayak trading itu kayak strategi dagang. Persis banget. Jadi katakanlah ada orang misalnya nih, orang aku juga melihat nih, ada orang yang jual misalnya tembakau di pasar, orang yang jual sayur-sayuran di pasar, dia punya strategi khusus sendiri sehingga dia tuh bisa jadi pedagang yang besar gitu loh. Kalau kita tiba-tiba ajarin dong aku jadi pedagang tembakau, ajarin dong aku jadi pedagang sayuran. Pertama kali kita nyoba dagang pasti kita juga kacau gitu. Kita belum tahu strateginya gitu. Tapi lama kelamaan karena kita tuh mengenal bagaimana cara memilih yang bagus, bagaimana cara berdagang kita, bagaimana cara pengemasannya dan lain sebagainya, itu akan membuat kita itu jadi lebih hebat. Ya memang terbentuk dari market, ibarat di tempat market itu yang membentuk skill kita sebenarnya gitu. Makanya di saham itu aku pernah bilang, pengalaman saya juga, kalau kita itu teori terus, tidak pernah praktek, saya jamin nggak akan pernah bisa. Tapi Hmm. kalau kita itu praktek tanpa teori, kita akan kesasar-sasar dan waktunya lama. Maka dari itu kalau Hmm. kita itu mengkombinasi dua-duanya, kita belajar teori dan mempraktekkan, yaitu harapannya biar lebih meminimalisir, biar Anda itu lebih cepat berhasilnya di saham gitu. Makanya saat ini enak banget udah ada live IG, Zoom gitu kan. Oh, oh. Dulu belum ada zaman saya. Bener-bener Zaman dulu belajar kita sendiri. masih cari koran Mas, berita Mas, berita Iya, udah dari kapan kan. Nah iya ini ya atau ibaratnya langganan RTI. anggaran begituan gitu zaman dulu ya. Iya. Ibaratnya ngasah golok ya Mas, supaya Iya. tajam senjata kita ya. Mas, Iya. kalau Mas Bekti lihat ini nggak sih screener sebenarnya screener Mas Bekti ya kalau lagi jalan market. Berarti kan keputusannya berdasarkan waktu market jalan kan, ambil keputusan ya kan. Yang di layar Mas Bekti itu perlu data apa aja sih? Yang pasti kan top volume berarti ya pasti ada top gainer ya. Kalau Selain saya itu lagi pribadi apa? Uh, sebenarnya yang saya lakukan tuh sederhana, Mbak, ya. Saya itu ah, sederhana, jadi kayak cuma running trade gitu kan. Itu untuk screening. Jadi bagi saya running trade itu untuk scalper wajib. Kalau nggak ada running trade aku nggak bisa. Kalau hmm. cuma kode broker mah sekarang ditutup mah masih bisa adaptasi nggak masalah. Tapi kalau running trade itu karena kita bisa melihat saham-saham yang direspon, saham-saham yang lagi ramai ditransaksikan, yang ada respon kenaikan persentase di situlah baru saya comot gitu, Mbak. Jadi stock price juga saya lihat. Kalau dulu sih ada block saham, kalau sekarang udah nggak ada ya aku cuma lihat bid over, jadi cuma melogika bid over aja gitu. Sekarang jujur kalau ditanya chart dipakai nggak, aku nggak pakai chart sekarang karena eh, aku benar-benar cuma memahami dari bid over. Jadi kayak membuat melihat sebuah saham ini kira-kira bid overnya ini semu enggak gitu, ada yang maintenance enggak gitu. Jadi aku benar-benar cuma ngamatin running trade dan bid over aja sekarang gitu. Jadi berarti kalau yang rame terus Mas Bekti buka bid overnya gitu ya. Iya, bener gitu. Terus terus bidnya tebal-tebal nggak gitu berarti ya. Iya, kira-kira ini historikalnya juga kemarin gimana Ah, gitu. Ya, kira-kira kemarin udah naik berapa persen, terus sekarang ini responnya kayak apa. Jadi itu tak pertimbangan semuanya gitu, Mbak. Karena kalau ah, melihat saat ini tuh
dengan adanya Broksam ditutup ya kita kan cuma bid over gitu. Sedangkan kalau misalnya nih ya, ada teman saya yang bilang dia juga pernah di teknikal lama banget gitu kan. Akhirnya sekarang juga Mm-mm. nggak kepake gitu loh. Tapi bukan berarti teknikal nggak penting ya. Teknikal itu penting gitu. Tapi ada orang yang dengan caranya masing-masing itu bisa uh, memilih saham itu mungkin cuma dari bid over doang dan itu terbentuk dari jam terbang. Tetapi semuanya harus paham basicnya dulu. Jadi kalau ditanya bagi teman-teman nih yang nanya Mas Bekti gimana nih caranya, ya semuanya kamu harus pelajari dulu, baik teknikal, fundamental, semuanya pelajari dulu. Nanti lama-kelamaan tuh kan dipilah-pilah gitu. Kira-kira cocok nggak diterapkan, mana yang cocok diterapkan, ya diterapkan, mana yang enggak gitu. Dan jangan sampai amburadul dibalik-balik. Saya mau trading nih, ya mungkin cukuplah dengan bid over, news, atau mungkin chart, oke, laporan keuangan nggak perlu, nggak masalah gitu. Mm-mm. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau memilih invest ataupun swing, ya kita butuhin laporan keuangan untuk menilai kira-kira perkembangannya gimana. Kemudian ini masih under value ataupun over value. Bid over di invest nggak penting gitu. Jadi semuanya itu sudah ada masing tempatnya masing-masing gitu. Kalau dipilih baik yang mana, semuanya baik. Tujuannya satu kok, profit gitu. Mau trading, mau investasi ya, yang penting kamu tuh profit gitu. Ya ibaratnya gini ya, kalau scalping ya, kalau kita mau cari pasangan, kita cuma mau cari teman makan siang, udah nggak usah ditanya-tanya terlalu detail latar belakangnya gitu kan ya Mas. Kalau Nah, bener invest ya, banget. gitu. Kan ini cuma tektok-tektok bolak-balik sebentar gitu ya. Mas, Iya bener kalau banget. Mas lihat ini nggak bid over, kalau bid tebel, over tebel, saya makan yang bid tebel atau yang over tebel gitu Mas. Ya itu Saya bid tergantung over juga nih. sih Mbak. Memang Hmm. kalau dibilang seperti itu tuh di saham kan suatu hal yang nggak pasti ya. Itu tergantung juga. Kadang kalau memang pas ini memungkinkan, kadang saya ambil aja gitu, makan gitu kan, Hmm. overnya makan gitu Hmm. kan, tebelin gitu. Kalau memang itu masih ada potensial naik ya, ya udah jual gitu. Tetapi kalau nggak ada ya, ya udah cut loss gitu. Kalau tidak seharapan, pokoknya yang penting udah berpikir ketika saya itu beli dan tidak sesuai dengan harapan dari beliku, udah cut. Aku gitu. Ya kasarnya kalau udah kejeblos jangan terlalu dalam gitu, kabur dulu, nanti Nah, dibayar bener. sama profit berikutnya gitu ya Mas. Nah, Nah bener. terus, Bener banget, Mbak. heeh, kalau Mas Bekti misalnya nih ya, kan kadang-kadang bid over tuh suka timpang ya, yang Hmm. bidnya lebih tebal, itu berarti ada pengalaman nggak? Oh ini kalau bidnya lebih tebal ini bakal begini kurang lebih. Gitu. Ini kalau overnya lebih tebal bakal begini gitu. Sebenarnya kalau secara apa ya Mbak ya, secara kebiasaan pola itu sebenarnya itu kayak bahasanya memang ada salah satu, aku bilang gini ya, kayak suka-suka bandar ataupun suka-suka orang Oh, yang mantage. Itu bener juga sih. Jadi memang ada bisa dibilang bidnya yang tebel, overnya tipis ditarik, ada juga. Sebaliknya ada juga mereka mau cari barang, overnya ditebelin dulu biar orang tuh biar harga ini nggak naik duluan kan. Orang itu cuma transaksi di situ, dia pelan-pelan akumulasi, habis itu overnya di withdraw, sahamnya naik, ada juga. Jadi faktornya sangat luas sekali Mbak kalau bicara masalah seperti itu. Jadi yang saya lakukan jujur adalah ketika ini menurut saya oke, ya saya ambil gitu. Tidak sesuai harapan, ya udah cut gitu. Jadi bener-bener uh, simple. itu mah berarti ya alam bawah sadar Mas Bekti berdasarkan informasi pengalamannya udah ada semua di kepala ya Mas. Berarti udah baca Iya, semua itu algoritma itu ya Mas, algoritma alami udah di sini semua. Ini feeling. Kalau orang kan bilang feeling, padahal itu kan sebenarnya kumpulan dari pengalaman yang udah terakumulasi ya Mas. Nah, terus Mas, kalau misalnya Mas Bekti iya, lihat ini nggak bener, harga bener average banget. price harian, average price hari ini misalnya harga rata-rata di 400, sekarang harganya 380, orangnya beli gitu. Atau diabaikan aja tuh kalau ada harga rata VW apa itu. Pakai begitu Iya nggak? sih Mbak, kalau untuk harga rata, iya sih Mbak, kadang aku juga melihat ya data-data. Jadi kan Mm-mm. kalau sore itu kan bisa dibuka nih transaksinya. Kadang aku lihat juga Ah, rincian historinya, ibaratnya rekapannya. Tadi siapa sih nih broker ini net buy-nya berapa kan? Terus lihat average-nya di berapa, kemudian lihat dan historinya di jam-jam berapa sih tadi ini transaksinya. Terus paling kenceng transaksi ada di harga berapa, itu juga aku lihat semuanya buat pertimbangan Mbak sebenarnya, buat pertimbangan, buat acuan nih kira-kira untuk perdagangan besoknya. Jadi aku udah punya gambaran kalau di saham ini tuh seperti itu gitu. oke, berarti trade dan juga dilihat ya Mas. Kalau trade dan paling tebal volumenya, Ya, berarti bisa diasumsiin nggak itu pemain besarnya ada di situ? Harga modal dia gitu. sebenarnya kalau dibilang seperti itu bisa juga, tetapi bisa dibilang juga enggak juga. Jadi kalau saya pribadi kan, Hmm. kalau untuk scalper ini kan yang paling penting gini Mbak.
seperti yang Mbak Vivi tadi bilang, ini cuma teman dekat atau kita tuh mau cari pasangan gitu kan. Ya udah yang Heeh. penting aku lihat market kalau rame aku in out. Karena gini, kalau kita cuma lihat dari transaksi harian aja, misalnya contoh sekarang ada saham A, B, C, D diambil oleh broker AA, dia net buy banyak banget. Itu bisa jadi barangnya dia akan dipindah ke sekuritas lain, ya kan, Mm-mm. lewat form. Saya datang ke sekuritas minta form buat dipindah, besok udah pindah ke sekuritas lain gitu kan, atau TS, atau mungkin bisa ditukar di market negosiasi dan lain sebagainya. Itu kan sudah pindah ke broker lain. Misalnya saya belinya pakai broker AA, saya Mm-mm. pindah jualnya pakai broker BB gitu kan misalnya. Nah, Mm-mm. kalau kita cuma baca harian doang dari Broksam itu, setelah closing market itu kita lihat, ya kita pasti akan juga kejebak. Wah, kemarin ini ambil banyak teorinya gitu kan, di reguler ambil banyak. Tapi kalau kita nggak memperhatikan dia dipindah barangnya apa gimana, jualan pakai sekuritas lain, ya udah gitu. Jadi beresiko juga gitu. Jadi menurut saya yang paling penting sebenarnya kuncinya disiplin, Mbak. Gitu. Mm-mm. Jadi dari aku beli, kalau tidak sesuai harapan, udah cut gitu. Berarti minimalis resiko ya Mas, itu paling penting ya. Iya, bener Mbak, itu bener Mas, minimal resiko. Mas kalau target sendiri ya buat scalping, itu berapa Hmm. persen sih Mas? Target sebenarnya saya hampir nggak pernah mentargetkan profit, Mbak. Nggak pernah. Karena apa? Market itu kan sesuatu hal yang nggak pasti. Justru kalau Mm-mm. saya dulu pernah mentarget dulu ya, kesalahan saya Mm-mm. mentargetkan itu malah justru kita itu terbayang-bayang, aku harus target ini, aku harus trading sekian, wah belum target, aku harus kejar lagi. Jadi malah kita itu mah tradingnya nggak rasional menurut saya. Jadi kalau Mm-mm. menurut saya pribadi adalah ya sudah mengalir gitu. Makanya kenapa saran di awal dan yang namanya prinsip berinvestasi itu harus menggunakan uang dingin ya. Dengan uang dingin itu ya sudah kita akan lebih tenang. Uang dingin memang diniatkan untuk investing ataupun trading, ya kan? Kita beli saham, ya sudah mengalir melihat kondisi market. Kalau marketnya merah, masa iya kita, maksudnya benar-benar merah itu dalam artian tidak ada yang menarik ya, karena memang kadang justru market merah banyak juga saham-saham kecil yang potensial. Cuman kalau misalnya pas posisi benar-benar lagi saham tuh nggak ada yang oke, nggak hampir semuanya turun, ya mana mungkin kita paksanya untuk ngejar target harian, nggak juga gitu. Jadi udahlah kalau saya mengikuti arusnya aja gitu. Ya sekasihnya pasar ibaratnya ya Mas, pasrah. Iya, iya, benar banget, Mbak. Iya, Mas, kalau misalnya nih ya, eh, kan kita udah lihat nih, oh, belinya tadi volumenya gede, terus ada kenaikan. Nah, terus kapan Mas Bekti mutusin, ah udah saya jual dulu, ambil dulu. Ketika naiknya berhenti, atau ketika ada lot gede jualan, atau gimana Mas? Atau misalnya, ah udah 3% saya keluar gitu. Ini juga Kebanyakan gitu. oh kalau kebanyakan sih gini Mbak, yang saya lakukan adalah yang penting cuma bungkus sih. Jadi kalau memang udah naik katakan 2%, 3%, ya udah cicil dijual gitu. Kalau memang aku punya barangnya banyak, aku cicil juga gitu. Jadi setidaknya ada yang udah terrealisasi, ada yang masih saya simpen, siapa tahu naik. Kalau memang udah tidak sesuai harapan ya nanti aku akan jual semuanya gitu. Tapi kalau memang barangnya kecil, kadang 2%, 3% udah aku jual Mbak gitu. Terus nanti bisa beli lagi, soalnya bebas scalping mah ya Mas. Nah, bener, iya. Kadang saya gitu. Katakan beli nih, harga 100 perak, aku beli kan, 103, misalnya saya jual gitu kan. Ternyata ya udah harapan saya mungkin kalau udah jualan ya udah siapa tahu turun lagi mau ambil lagi. Ternyata enggak. 104, 105, 106 naik misalnya ya saya ambil lagi kalau memang masih oke, ambil gitu. Ya, Naik makanya jual. value trading Mas Bekti itu gede banget ya, karena putarannya Nah, kenceng ya Mas. iya Mbak, sebenarnya Ya. banyak kok saya nemuin orang itu yang justru tradingnya tuh in out itu juga kenceng, omsetnya juga gede gitu. Memang kadang ada yang terekspos, ada yang enggak ya gitu. Tetapi memang identik kalau untuk seorang scalper itu memang dia itu transaksinya gede. Disayang sekuritas pokoknya gitu. Iya, saya juga pengennya begitu Mas. Tapi kalau di saya, kadang-kadang kan nggak semua orang bisa ya Mas, begituan malah jadi rugi kan, saya juga nggak mau ya. Iya, iya, Nah iya, itu, karena selama ini kan kita taunya kalau saham itu Warren Buffett gitu ya Pak, ya Mas ya. Jadi kan iya, gayanya tuh begitu, yang scalper tuh jarang terekspos ya, tapi sebenarnya kan iya. banyak juga yang Banyak. apa, nggak kelihatan tuh banyak ya Mas. Banyak hebat-hebat, Mbak. Saya punya teman trader hebat-hebat semuanya. Omsetnya jauh lebih banyak dari saya sampai di atas puluhan triliun juga banyak, tapi dia nggak mau terekspos aja sih gitu. Karena memang ya kembali ke orang masing-masing. Sebenarnya saya juga nggak mau terekspos, Mbak. Jujur ya, saya nggak mau gitu. Tapi karena Berarti dulu gara-gara alien nih, gara-gara alien. bukan karena Mire, Mbak sebenarnya. Jadi dulu tuh Oh kan iya saya Mira. ikutin kompetisi Mire.
jadi memenangkan kompetisi iseng-iseng kan Mbak. Jadi memenangkan kompetisi masa jadi pemenang nggak mau kelihatan gitu, maksudnya kan nggak mungkin juga, mau nggak mau harus muncul kan. Jadi ya udahlah muncul gitu akhirnya gitu. Mas, tapi kan sebenarnya muncul itu kan bukan buat supaya kelihatan orang kan, tapi minimal tuh Nah, berbagi kan Mas. Ada nah yang bisa iya Mbak, dibagi dalam materi kan. Kita kan jadi belajar banyak sama Mas Bekti kan bener dengan bener kemunculan banget. Mas Bekti itu kan. Jadi Iya, inspirasi kan. Ya saya juga iya pernah Mbak. pernah lihat kan. Heeh. Saya pernah lihat baca juga kan Mas Bekti dulu broker juga kan ya. Jadi ya para Iya, broker-broker ini bisa terinspirasi juga. Mas Bekti bisa jadi inspirasi kita juga nih. iya. Heeh. Jadi Mas, memang gitu sih Mbak. Kapan Mas Bekti merasa kan kita tuh di pasar tuh ada dua emosi katanya, fear Mm. and greed. Kapan Mas Bekti merasa takut? Kapan Mas Bekti merasa berani? Kan kadang-kadang kan nggak mungkin orang berani terus takut, terus kan itu yang mesti dikontrol sebenarnya ya. Iya. Saya tuh justru kalau di pasar jujur takut itu malah gini Mbak. Kadang justru kalau saham itu sudah naik terlalu tinggi, naik terus itu aku jadi takut gitu. Sebenarnya itu yang tak Mm-mm, takutin. Tapi kalau mm-mm. berani itu justru saham yang udah turun terkoreksi tajam, aku malah berani masuk gitu. Tetapi nunggu momentum juga tuh misalnya kayak apa ya kemarin sempet nih. Tapi aku udah lepas ya, jadi jangan dikait-kaitkan lagi karena sensitif banget Mbak gitu. Eh, Kemarin misalnya MLPL sama MPPA, sekarang ARB. Tetapi kemarin itu kan sempat rebound. Nah, karena dia udah turun juga jauh banget kan, aku kemarin sempat ambil gitu. Terus kemudian tadi pagi udah sempat jualan, ya udah sekarang udah turun lagi gitu. Makanya kan aku justru suka ya kadang saham-saham seperti ini kalau udah turun-turun terlalu tajam, aku incar gitu. Tapi kalau udah misalnya tadi kayak yang tak bilang MSIN gitu kan udah naik ke tinggi, aku malah semakin nggak berani untuk mencoba masuk lagi gitu, Mbak. Gitu. Iya nih, Mas Bekti karena ini Bapak Ibu teman-teman semua saham yang disebut di sini bukan anjuran membeli dan menjual ya, tapi contoh Iya, buat pembelajaran kita. Nah mungkin kan karena karakter Mas Bekti ambil untung kecil, makanya ambil bottom fishing juga pantulan juga masih dapat ya Mas. iya, Karena saham yang turun dalam kan pasti ada pantulannya, tapi nggak iya. gede. Kadang-kadang orang tuh ngarepnya mantulnya gede, padahal kalau ngarepnya kecil, Nah, saham downtrend juga bisa untung ya Mas iya, gitu ya. iya, bener. Aku aja MLPL itu cuman dapat kemarin beli di 228, tadi jualnya cuma 234. Jadi cuma 3%-an paling, Mbak. Jadi udah bungkus gitu. Coba kalau nggak saya bungkus, Mas, sekarang malah rugi gitu kan, turun ARB yang di ARB tadi ya, gitu. Makanya kan kalau aku biasanya memang pantulan tuh kadang jangan sampai disalahartikan bakal balik ke harga yang dulu, Heeh, oh, jarang, heeh. enggak. Cuman mantul ya mantul gitu. Katakan udah turun terlalu tajam, misalnya nih harga 1.000 nih turun sampai mungkin ke area 400-an ya paling mantul cuman sampai 500-an atau 550 jual pokoknya udah habis itu kita tunggu lagi responnya ada yang memang bisa melanjutkan dalam jangka menengah naik ada yang melanjutkan penurunan kembali gitu kayak Antam lah karena udah mantul kan kemarin ya udah kalau udah itu cuman pantulan kita kalau berharap balik ke harga sebelum patahnya 2.300-an waduh itu lama banget gitu bisa tapi lama gitu. Nah ini yang mesti dijelasin Mas. Kadang-kadang orang kan rancu tuh ngarepnya tuh pada yang dead cat bounce kan istilahnya ya pantulan sesaat karena technical rebound doang. Nah Iya, kalau pakai gaya scalping itu bisa dapat, tapi target profitnya nggak bisa gede ya kalau kalau dari saham downtrend yang technical rebound ya Mas. Nah iya, ini kalau mau cari yang untungnya gede di swing cari yang uptrend, jadi bisa di hold lama untungnya tebal. Tapi kalau kondisinya lagi semuanya downtrend, ya ini strategi Mas Bekti ya. Turunnya udah di dalam, disiksa, dalam banget. Mungkin masuknya bisa lot gede ya Mas. Jadi kalau untung iya, kecil juga bisa keluarnya ada lumayan ya profitnya iya. ya secara Itu nominal. kadang kan bisa dilihat juga sih Mbak itu orang yang nganterin karena kadang orang itu sebenarnya di saham itu menurutku kayak bermain psikologi saja sih kayak misalnya ya Oh, ARP yang berjilid-jilid itu tadi itu kadang kalau aku sih kadang misalnya pas pengen penasaran nyoba itu beli satu lot dulu kan terus tak antriin tak lihat antrian depanku kira-kira isinya tuh retail-retail lot-lot kecil atau antrian besar-besar gitu kan. Kalau lot-lot kecil berarti kan retail yang sudah panik. Dia udah misalnya nih saya punya barang tiba-tiba retail kemudian di ARB berjilid-jilid ya udah panik. Kalau bisa pengennya keluar cepet. Nah, justru malah itu dimanfaatkan oleh orang tertentu atau mungkin ya misalnya cara saya yaitu memanfaatkan kepanikan orang, ketakutan orang, ya udah ambil gitu. Ketika ambil nanti bisa rame, wes tinggal kita jualan gitu. Tetapi kalau memang kenyataannya saya ambil ataupun misalnya saya ngekor gitu ya, tidak sesuai harapan
kok udah diambil, udah ARB berjilid-jilid, udah jatuh terlalu tajam, tapi kok setelah diambil gak ada respon, ya udah banting BEP gitu. Jadi pokoknya harus cepet keluar gitu. Gitu. Ini yang istilah takutlah ketika orang lain berani, berani ketika orang lain Nah, takut. Ini bukan investor aja, scalper juga begitu ya, Mas? iya kadang memanfaatkan seperti itu, Mbak. Bener gitu. Mm-mm. Mas, ini nggak ada kode broker, tetap lancar aja dagangan, Mas? Lancar. Karena memang dari dulu Nggak, Mas. aku tipenya, ya Mbak, karena tipe trading saya memang udah dari dulu tuh aku juga gak terlalu mau ngamatin chart-chart secara detail ya. Ya, saya cuma garis besarnya aja. Jadi memang udah terbiasa ngamatin bid over dan running trade dari dulu. Tetapi sekali lagi ya Mbak ya, semua orang punya style masing-masing. Kita tidak bisa mencocokkan. Karena saya pernah ketemu dengan teman saya juga. Aku kalau trading, teman saya bilang, aku kalau trading nggak lihat running trade, Mas. Kok bisa? Lihat apa? Aku kak, iya, dia cuma lihat stock price. Jadi di tampilannya tuh banyak banget stock price-nya tuh, misalnya ini saham untuk memantau saham apa, ini saham Mari, saham MTEK, Antam, Tisco, semuanya sampai 40 saham. Ada teman saya yang seperti itu. Wow, saya bilang gitu, aku nggak bisa dengan stylemu gitu. Tapi dia juga nggak bisa. Dia tanya ke saya, yang dilihat running trade apa Mas? Bilang gitu. Ya kalau aku cuma lihat persentasenya, aku kenaikannya gitu. Jadi sebenarnya unik Mbak, kayak dagang. Makanya kita itu punya semacam strategi dagang yang masing-masing unik dan berbeda-beda, tetapi tujuannya semuanya sama, profit. Termasuk kalau orang yang tanya ke saya, Mas Bekti, bagaimana sih gunain fast order dan lain sebagainya? Saya nggak bisa, saya nggak pernah, saya itu ordernya manual gitu. Buy dan sell-nya manual. Padahal semua teman-teman saya yang trading sama saya di Jogja, mereka fast order semua. Saya nggak bisa gitu. Mereka malah kalau tak suruh manual, mereka juga nggak bisa, takut gitu. Lebih nyaman pakai fast order gitu. Apalagi kayak automatic order, nanti jika beli saham ini kalau udah nyentuh harga ini dia akan sell otomatis. Aku nggak pernah juga gitu. Jadi benar-benar cuma manual gitu Mbak. Ya, aku intinya merangkum bahwa semua orang tuh punya style masing-masing di saham. Yang paling penting tujuannya semuanya sama, profit. Mau gaya apapun itu silahkan, bebas. Yang penting profit. Cuman kalau tanya ke saya, kuncinya adalah disiplin dan jangan over trading. Dah gitu kuncinya. Terus ya, berarti settingan settingan layar juga beda-beda tiap scalper ya, karena butuh datanya juga beda-beda ya, Beda. Mas? Bener banget, Oke. Mbak. Beda. Beda. Ya, jadi ya temukan jati diri, uji, kalau bisa profit ya ulang terus lah gayanya. Mas Bekti juga ketemu gaya ini kan setelah bertahun-tahun ya, Mas. Iya, Jadi jangan bener, Mbak. jadi yang sering rugi, babak belur, jangan jangan putus asa. Nanti sekali waktu ketemu jalan, ruginya ketutup semua nih. Jadi kayak Mas Bekti ya. Iya. Mas, saya pengen tahu nih sebenarnya ya, menurut Mas Bekti sendiri pribadi ya, Mas Bekti itu karakternya seperti apa sih? Bisa sampai jadi scalper? Apa orangnya sabaran, nggak sabaran, tegas, atau gimana sih? Kan kalau kelihatannya kalem gitu ya, tapi kok bisa gitu jadi scalper? Kan kesannya kalau scalper tuh orangnya gesit gitu, rusuh-rusuh gitu kan. Kalau Mas Bekti kan kayak Gimana ya, tenang, Mbak? kok bisa Ya, sih gitu sebenarnya scalper? proses jujur, Mbak. Proses saya juga Hmm. di awal saya sebenarnya jujur bukan orang yang seperti ini. Artinya ini kan terbentuk karena sudah proses bertahun-tahun ya Mbak ya. Hmm. Tapi dulu Hmm. juga saya emosian, jujur gitu kan. Saya pernah loh ngerusak laptop satu. Iya gara-gara apa? Dan iya beneran kalau cut loss satu rugi, udah tak tonjok itu laptopnya rusak. Itu pernah juga gitu, udah ngabisin. Padahal laptop mahal juga waktu itu ya. Tetapi ya memang aku dulu juga pernah juga emosian. Yang namanya orang trading itu kan kadang-kadang ya Mbak. Misalnya kita udah trading, udah capek, udah cut loss terus itu kadang kan juga apa semacam kadang emosi. Aku juga pernah, tetapi berlanjutnya waktu ya proses mungkin membentuk kepribadian yang lebih baik dan menata hati suasana itu semua itu kan terbentuk dari proses ya Mbak ya, gitu sih Hmm. gitu. Terus yang kerasa sama Mas Bekti, berarti trading merubah gaya hidup juga ya Mas? Yang tadi nggak sabaran jadi lebih sabar, lebih bisa mengendalikan diri kali ya intinya ya. Iya ya kuncinya di situ Mbak. Setelah saya pikir-pikir juga kadang penyesalan kan di belakang, ngapain misalnya kembali ke itu, yang ngapain tadi saya nonjok laptop gitu sampai rusak gitu kan ya. Heeh, Nah tak pikir-pikir kan mas justru rugi sendiri, udah rugi tambah heeh. rugi gitu kan, akhirnya kan beli laptop lagi. Nah itu contoh juga. Nah maka dari itu kadang dari proses itulah yang terbentuk ketika kita itu cut loss, bagaimana cara recovery-nya. Karena juga pernah nih, katakanlah satu hari saya juga pernah gede banget juga jumbo Mbak, itu kalau dipikir-pikir bisa bakar rumah dan bakar mobil gitu kan, pernah itu pengalaman saya. Jadi kadang kata pikir-pikir ya sudahlah, aku coba kuncinya mencoba untuk menenangkan diri Mbak. Jadi katakanlah ini semua saya dapat dari market.
Jadi kalau memang ini cut loss atau apa, ya udah ini anggap aja ini diambil dulu dari market. Aku yakin dan berharap suatu ketika itu akan ambil profitnya lagi. Itu. Jadi lebih ke menenangkan diri ketika kita itu pas cut loss. Karena banyak juga nih teman-teman kadang yang DM ke saya, Mas Bekti aku habis cut loss besar nih, gimana mas cara recovery-nya, gimana mas ini saya galau banget, saya udah putus asa mas dan sebagainya. Ya sebenarnya kuncinya yang bisa menenangkan tuh diri sendiri. Ya kayak membahagiakan diri sendiri, ya udahlah enggak apa-apa, nanti masih bisa dicari di lain waktu, bersyukur masih dikasih sekian, sekian, sekian. Pokoknya kita lebih ke bersyukur dan mengkondisikan diri. Jadi mengontrol psikologis itu penting banget. Apalagi kalau udah kita emosional, banyak masalah, capek. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, jangan dipaksa trading juga, bahaya juga. Itu nanti yang bermain emosi gitu. Semakin kita loss, semakin emosi, semakin kita trading, pengen balikin modal, semakin kita akan boncos gitu. Jadi kadang ada saatnya kita harus rest juga sejenak gitu di market gitu. Kadang-kadang ya Mas, kita transaksikan trading berapa posisi profit terus, tapi gitu sekali loss, terus loss beruntun. Terus-terusan loss, Iya, berarti itu marketnya udah nggak enak, tandanya kita mesti istirahat ya Mas, kayak begitu kali ya. iya Mbak, saya jujur Berapa kali dibilang kalah juga dia dulu gitu. Karena kan strategi wait and see juga itu strategi trading juga sebenarnya Mas. benar, benar. Jadi saham itu jangan dipaksakan. Sama hanya kalau aku mengibaratkan gini Mbak, orang jualan dagang, dagang konvensionalnya. Kalau memang saya misalnya jualan es gitu ya, ya kalau di kondisi misalnya hujan deres gitu kan, ya kalau saya jualan es juga untuk lakunya kan minim sekali gitu kan. Udah orang jualan deres, kondisi hujan, orang tuh juga males untuk keluar dan lain sebagainya. Apalagi ini suhu dingin kan, jualan es juga nggak terlalu laku. Maksudnya secara hitung-hitungan teori kan kayak gitu, sama halnya dengan kondisi di saham. Kalau memang pas lagi nggak oke, ya udah jangan dipaksa, kita juga harus ada saatnya untuk wait and see. Kadang lebih baik tinggal jalan-jalan aja daripada market dilihat mah bisa tergoda ya kan, mendingan udahlah rest sejenak dulu gitu. Ibarat ya ada waktunya kita ngegas polan di jalan tol, tapi Benar kita banget. mesti ngerem, nyetir pelan-pelan kalau jalan macet. Ibaratnya gitu ya Mas, Iya, istirahat dulu benar ya. banget Mbak. Benar, Jadi kemarin nggak bisa maksain ya. ya, kemarin juga ada pengalaman lucu ini Mbak. Beberapa waktu lalu pas saya dari perjalanan dari Jogja ke Jakarta itu kan saya naik mobil sama teman saya. Saya juga sempet loh, karena saya itu pas di rest area sempat beli saham gitu kan. Habis itu pas mau closing jam 4 saya kan di jalan tol. Udah, aku telepon temanku, minggir dulu. Kita minggir dulu, aku mau jualan saham dulu. Jadi malah bikin nggak tenang gitu. Dan kita akan lebih was-was. Makanya sebenarnya saya tahu itu kayak sedikit melanggar rule saya, tetapi karena waktu itu saya juga kayaknya berpotensi bagus, aku pengen beli saham ini, ya udah gitu. Tapi saran saya kepada para teman-teman, pokoknya kalau cara saya ketika kita itu juga pas trading, tetapi kok nggak punya waktu atau apa, biasanya aku lebih lebih tenang kalau kita tuh dalam posisi cash gitu. Apalagi kalau untuk seorang scalper ya memang seperti itu saran saya gitu. Jadi kita lebih tenang karena kalau wujud saham itu nanti pasti kalau kita niatnya untuk scalping was-was di jalan kayak saya kemarin gitu. Jadi jangan jangan maksain gitu ya Mas. Ya, Jangan maksa ya, ke pasar buat supaya ngasih ke kita gitu ya. benar benar Mas, benar. terus ini udah ada beberapa pertanyaan. Saya bacain dulu ya Mas. Bentar, Boleh. bentar ini. Mas Bekti menggunakan berapa RDN Mas? Sebenarnya banyak, cuman kalau saya yang aktif cuma 2 gitu aja. Oke, cuma dua Udah ya. cukup. Semoga menjawab. Mas, kalau buat Mas Bekti, berapa persen maksimal ngejar saham yang udah naik? Berarti ya kemarin kalau udah naik berapa persen saya udah nggak mau beli lagi gitu. Oh, bagi saya pribadi nggak ada batasan itu Mbak, jujur ya. Kalau untuk niat scalping ya, Nah, maksudnya gini, kalau saham itu misalnya udah naik 15%, 20% pun saya ambil. Kadang malah justru yang saham ARA yang 35% pun di pucuk pun juga saya ambil juga iya gitu. Yang paling penting sebenarnya kuncinya adalah kalian harus siap disiplin nggak? Karena disiplin itu jujur nggak mudah gitu. Kadang kita sendiri pun aja, kadang kita masih melanggar yang namanya rules itu. Aku aja udah puluhan tahun kadang masih juga kadang melanggar gitu. Ibarat kayak seorang, aku di kampung lihat fenomena jalanan sepi lewat sini kalau nggak pakai helm nggak ada polisi nggak apa-apa. Saya tahu kalau itu salah gitu, tapi kadang masih melanggar. Di saham pun kadang juga gitu. Jadi kuncinya adalah kalau Anda memang mau disiplin, ya udah, nggak apa-apa. Aku sendiri pun juga gitu. Kalau harga naik 20% katakan aku beli gitu. Dan ternyata kalau nanti tidak sesuai harapan turun 2%, 3%, udah langsung cut gitu. Tanpa pikir panjang. kuncinya Nanti kalau
Ya, nanti kalau naik lagi gimana? Habis di cut loss ya sudah, tidak apa-apa. Beli Untuk lagi. rezekimu nanti bisa dibeli lagi juga bisa gitu. Jadi memang nggak perlu disesalin gitu. Karena ada orang yang tanya ke saya, Mas Bukti, saya itu trading. Kemudian turun, saya cut loss. Ternyata habis di cut loss itu malah naik. Salah saya di mana gitu. Loh, kamu sebenarnya nggak salah. Kamu berarti kalau kamu mau cut loss, kamu sudah menerapkan batasan resikomu, mengukur resikomu. Karena saya juga punya teman, dia beli di harga yang tinggi, ya, katakan 1.300 ya, saham NV ya, turun terus sampai 50 perak. Ya udah sekarang karena dia nggak mau cut loss, ya turun sampai 50 perak, nggak ada pengaman, nggak ada remnya, ya udah turun jauh gitu. Makanya kalau memang kita beli saham tidak sesuai harapan, cut itu menurut gue udah bener gitu. Kalau untuk scalping ya, gitu. Mas berarti yang dominan dari Mas Bekti itu disiplin sama nerimo ya Mas? Terus pantang Ya, menyerah. iya, itu sebenarnya kuncinya sih Mbak ya, Oh, oh. harus ini jam terbang gitu. Jadi kalau ditanya teori apa, karena pernah ada teman saya juga tanya, Mas Bukti itu resepnya apa sih Mas? Kayak resep yang gitu yang membuat jadi profit, ya nggak ada nih. Di saham itu nggak ada. Semua itu sesuatu hal yang nggak pasti gitu di market. Maka dari itu untuk menghadapi ketidakpastian itu kita harus disiplin. Itulah kunci. Oke, disiplin kuncinya ya, Bapak Ibu teman-teman kalau mau scalping ya, jangan denial atau melawan aturan sendiri. Terus Mas Bekti ini ada yang nanya, Mas Bekti sering pakai margin nggak? Bagaimana sebaiknya margin dipergunakan dengan bijak untuk pemula? Mungkin jangan pakai margin ya Mas, silakan Mas. Margin, kalau ditanya margin saya juga ya sering pakai juga sih ya gitu. Jadi kepada teman-teman sebenarnya itu tuh harus hati-hati. Itu kan kayak pisau bermata dua. Saya bilang kalau Anda memang Mm-mm. belum siap jangan. Untuk pemula langsung saya bilang jangan pernah. Untuk pemula ya. Tetapi kalau Anda sudah tahu seluk-beluknya resiko-resikonya sudah Anda ukur dan sebagainya, ya sudah gunakan. Itu memang juga salah satu mesin ataupun alat yang membuat aset Anda cepat berkembang. Tapi resikonya kalau Anda belum bijak menggunakan itu bisa ngabisin juga cepat uang Anda gitu. Karena itu ibaratnya kan kayak uang pinjaman ya, uang pinjaman yang dikasih dari sekuritas bisa Anda gunakan untuk membeli saham. Tinggal Anda bagaimana, siap apa enggak gitu. Jadi Ya lebih alat ke ungkit kondisi ya. masing-masing. Iya, Leverage ya, Mas. Cacing-cacing naga-naga. Kalau untungnya ngedouble, ruginya juga iya, ngedouble. Jadi hati-hati. benar. Kalau level Mas Bekti kan udah biasa. Jadi kalau yang masih baru-baru, apalagi kalau ragu ya, jangan. Benar, benar, Mesti benar. yakin benar ya Mas, gitu ya berarti ya. Iya, Mas Bekti main bola hari ini, katanya ada yang tanya Mas. apa? Main bola hari apa? Main bola? Oh, mungkin saham bola itu, Mbak. Ini saham bola. Enggak ikut. Iya, enggak, aku enggak di situ. Jujur ya, Mbak Oke, ya, ini boleh Mas. ini saya Mm, ngomong benar. Kalau untuk ya, rekomendasi saham tuh jujur saya sekarang nggak berani, Mbak. Nggak pernah. Saya tuh oh, dari dulu nggak jangan. pernah ngerekomendasi saham. Iya, karena itu akan menjadi bumerang. Bahkan pernah ya, aku kasih cerita sedikit nih. Ada orang itu yang pengen kenalan sama saya, pengen tanya tentang saham, itu caranya menghujat dulu. Jadi pernah dia Hmm. itu mention, ngetik di komentar itu, gara-gara Mas Bekti, saya kesangkut saham Dinar, Bank Dinar, DNAR itu ya. Saya kan langsung, siapa ini? Aku nggak pernah ini. Langsung saya bilang itu, saya DM, oh sorry loh, ini kamu seperti ini, kamu memfitnah saya nggak pernah, saya nggak punya kelas, saya nggak punya grup, kamu kok bisa kamu seperti ini, bilang seperti ini, aku padahal nggak pernah ngajakin untuk beli jual gitu. Dia langsung apa Mbak? Langsung minta maaf. Dia klarifikasi, habis itu langsung tanya-tanya tentang saham. Berarti, oh, orang ini berarti cuma pengen direspon, orang ini pengen kenal, pengen ngobrol sama saya, tetapi dengan cara menghujat dulu. Aduh, sekarang tuh macem-macem, Mbak. Makanya saya udah kalau untuk masalah saham, karena itu jadi bumerang. Beneran. Pernah Hmm. juga saya tuh Terus nggak pernah bilang apa-apa, disalah-salahin gara-gara itu. Padahal aku nggak pernah beli saham itu. Nah, itu makanya signifikan, resiko sekali. Dan bagi saya ya. pribadi, karena saya nggak pernah punya kelas dan grup, sama sekali nggak ada manfaatnya. Makanya saya lebih suka lebih ke edukasi aja gitu. Mm-mm. Gitu. Ya kan, kalau udah level Mas Bekti kan beda ngomong satu saham, followernya banyak ya, Mas ya. Beda kalau Mm-mm. sama biasa ngomong belum tentu diikutin. Kalau Mas Bekti kan orang-orang mungkin, wah ini sukses, berarti ini pasti naik gitu ya Mas. Ya Padahal kan kadang ya itu, bilang nggak ada yang pasti, semua ketidakpastian ya benar, Mas. benar banget, benar banget. Mas ini ada yang nanya nih, bagaimana money management seorang scalper Mas? Hasil cuan dipindah ke akun investing atau bagaimana? Semua orang punya cara masing-masing ya. Jadi kalau saran saya yang intinya
Pokoknya kalau Anda cuan dari market, silakan ambil. Sebagian ambil, silakan Anda masukkan ke lainnya. Mungkin Anda mau beli tanah, beli rumah, beli emas, beli apa silakan atau masukkan saham lagi juga oke. Kalau saya pribadi juga saya masukkan saham juga dan ibaratnya juga buat rekening jaga-jaga juga. Kita hidup ini kan juga butuh ya untuk biaya hidup dan juga biaya ketidakpastian. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Ya. Maka dari itu juga siapin juga uang seperti itu. Jadi silahkan yang paling penting jangan sampai semua uang di saham gitu. Tetap Anda juga harus diversifikasi karena ingat hakikatnya saham itu juga ada masanya benar-benar susah cari profit. Saya itu 2015 sama 2014-15 itu susah minta ampun mau cari profit. Jadi market waktu itu benar-benar nggak oke sekali gitu. Tapi mungkin beda ceritanya katakanlah pas waktu tahun lalu gitu kan ya. Pas heboh-hebohnya kita pada WFH, ada saham KF, INAF, Antam, Teams, Inco, pertanyaan saya, siapa yang nggak cuan dari sana? Aku yakin semuanya pasti cuan. Itu pas market bullish luar biasa gitu. Jadi pokoknya saham itu sesuatu hal yang nggak pasti, tetapi ada saatnya rame sekali, ada saatnya sepi. Anda juga harus siap dengan kondisi itu, gitu. Intinya terima aja lah pasar mau ngasih apa kita ngikutin ya Mas. Ya, Jangan benar. patah semangat. Benar banget, Mbak. Benar. Terus ini ada yang tanya, Mas Bekti kalau persentase cut loss berapa? Cut loss itu Nggak tentu saya juga pokoknya ya. iya, Mbak. Pokoknya saya maksimal maksimal rata-rata 4%-an. 3%, 4% udah harus out gitu. Jadi bisa jadi kadang jual BEP, bisa jadi turun 1% kok kayak udah meragukan ya volumenya atau apa gitu, ya udah saya buang gitu. Gitu. Oke, Mas, ini ada yang tanya lagi. Mas Bekti, cara antri bid yang aman bagaimana? Ada nggak sih sebenarnya Mas? Nggak ada yang aman, mau yang aman gimana gitu kan. Kalau yang aman itu kalau terlalu jauh bawah nanti nggak dikasih-kasih juga. Kalau misalnya Nggak, kita kalau ngantri di situ, kalau gimana? dikasih malah turun nggak naik Mas. Biasa pengalaman begitu, malah kalau antri Iya, kejauhan di malah turun iya, ya Mas? iya gitu. Makanya kan sebenarnya kalau dibilang aman nggak aman tuh sebenarnya nggak ada menurut saya. Yang paling penting ada di sini saham itu ingat resiko. Makanya di Mm-mm. buku-buku di bagian mana investasi saham itu juga high risk, high return, tapi juga di sini juga punya resiko yang tinggi. Makanya kalau orang nggak siap di saham, banyak alternatifnya. Mungkin bisa ke reksadana gitu kan, yang lebih Mm-mm. safety daripada saham. Saham itu kan resikonya lebih kencang. Yang Mm-mm. yang ratingin kan kita sendiri. Kalau di reksadana kan udah ada manajer investasi atau mungkin investasi-investasi lainnya yang lebih minim resiko. Kalau saham itu kan termasuk golongan investasi yang tinggi resiko tapi peluang profitnya juga tinggi. Ya kalau memang kita nggak siap ya jangan masuk gitu. Jadi kembalikan ke profil resiko masing-masing karena ada orang teman saya juga pernah bilang sama saya, Bekti saya pengen nyoba belajar trading sama kamu gitu kan. Saya akan coba dulu. Saya udah siapkan uang. Kalau ini resiko hilang, aku siap. Tapi kalau 6 bulan ternyata saya itu nggak siap, kok nggak bisa profit atau mungkin nggak cocok, aku akan tinggalkan saham. Berarti aku nggak cocok di saham. Menurutku ini orang bener banget gitu. Jadi kita juga jangan terlalu maksa gitu. Karena di sini juga ada resiko. Resiko itu akan ngaruh ke semuanya. Kadang ke psikologis, ke tidur, kadang tidur juga nggak nyenyak gitu kan, kepikiran gitu kan, ya macam-macam. Makanya Anda silahkan carilah style yang cocok untuk Anda. Semua orang punya kondisi masing-masing gitu. Mas, ada nggak sih screener? Kalau besok saya mau scalping, saya mesti cari yang gini, 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 gini. Hari ini misalnya buat besok pembukaan besok, saya di rumah kutak-katik apa gitu. Apa ya? Sebenarnya saya yang saya lakukan adalah ya tetap melihat sih Mbak, melihat sebuah screening saham, gender losernya, news beritanya, kemudian korelasinya misalnya itu kan di kita ada saham-saham tambang gitu kan, kira-kira harga Oh. misalnya nikel dunia, koal dunia, CPO gimana, dunia naik atau turun, drastis enggak gitu. Kemudian indeks-indeks luar gitu, saya perhatikan semuanya gitu. Jadi itu sebagai acuan aja sih Mbak. Jadi kayak kita itu kayak ibaratnya mau jualan ataupun mau trading di saham gitu, kita sudah punya gambarannya gitu. Ibarat lagi musim apa nih sekarang gitu ya Mas. Nah, iya Katalisnya gitu. lagi apa, terus cari volume, gainer. Nah itu kurang lebih kayak Iya, gitu ya. Tapi kalau iya, dijelasin detail nggak bisa karena Mas Bekti kayaknya nggak udah di bisa. kepala semua, udah refleks ya Mas. Iya Mbak, Nggak bisa makanya kan dikatakan alam bawah sadar itu. paling sulit Mbak, paling sulit untuk dijelaskan secara teori itu adalah Ya, scalping.
paling sulit Heeh. karena itu kan terbentuk dari jam terbang ya kan, sama halnya dengan Mm-mm. orang bermain musik kan, senar gitar 1 sampai 6 dipetik gitu. Kalau orang yang udah musisi profesional dia tahu tuh, katakan senar nomor 3 fals, tahu. Terus kita sebagai pemula tanya kok bisa tahu kalau itu fals, dan bener itu fals gitu ya, karena dia telinganya udah terasah dari puluhan ribu jam gitu, jadi dia udah tahu sendiri gitu. Dan itu dia, makanya dari itu scalping itu memang mirip seperti itu, susah. Coba kalau mungkin seorang teknikalis atau fundamentalis, dia ada datanya. Cat kita bisa bicara dengan garis ini, dengan ditarik ini, moving average, Bollinger Band, kemudian dan macam-macam. Itu bisa. Laporan keuangan juga bisa melihat earning per share, DPS, debt equity ratio gitu-gitu bisa dijelaskan, ada teorinya secara teori. Kalau scalping teorinya kayak apa? Susah gitu. Hampir kayak nggak ada teori menurut saya. Tetapi yang paling penting kuncinya kalau Anda mau nyopet saham, disiplin. Anda cuma baca bid dan over. Ada orang yang tanya, yang dilihat bid overnya itu apa, Mas? Ya, itu cuma bid dan over ya kayak gitu. Aku juga bingung sendiri juga. Pokoknya kalau aku itu kita AK gitu. Kalau nggak sesuai harapan ya udah buang gitu. Jadi memang susah, jujur susah sekali untuk dijelaskan. Heeh. Sama halnya ketika orang kita ngajarin orang berenang atau mungkin naik sepeda itu tadi ya, jelasin ke orang kalau cuma pakai teori ya susah gitu. Paling enak ya udah kamu nyebur, coba latihan ini tangannya gini dilatih gitu, memang ke market langsung itu paling enak seperti itu gitu. Oke, jadi ilmu Mas Bekti itu tape reading ibaratnya ya. Ibarat sedih ya Mas, nggak bisa dijelasin kata-kata, tapi ada Susah. gitu. Nggak Iya, yang berwujud. paling penting, nah bagi teman-teman yang gimana sih Mas, kalau misalnya saya pengen nyoba scalping, ya tetap Anda pertama gini loh, tahapannya belajar teori, tetap trading, gunakan modal terukur, di awal jangan pakai margin, kemudian Anda pelajari dulu teknikal fundamental itu basicnya, nanti kalau itu lama-kelamaan Anda kan nanti bisa milah-milah sendiri, Anda akan lebih paham. Nah, asah terus jam terbang trading gitu. Jadi, dan yang paling penting kuncinya ini kadang yang jadi permasalahan banyak-banyak trader, kebanyakan mereka pengen nyoba scalping atau trading pengennya langsung cuan. Ini menurutku Mm-mm. kesalahan pertama. Jadi jadikanlah Anda itu mental pembelajar dulu. Wong kita itu, kita lihat dokter ya, dokter aja kuliah 4 tahun lebih gitu kan ya. Kemudian orang teknik sipil merancang bangunan gedung yang tinggi itu juga nggak bisa instan, mereka kuliah bertahun-tahun gitu loh. Sama dengan saham, Anda baru masuk pengennya langsung cuan, waduh ntar dulu gitu loh. Resiko, bisa jadi Anda cuan pas kondisi market tertentu pas oke, tapi suatu ketika bagaimana kalau market pas kondisinya sideways dan bearish? Anda bisa babak belur di sana gitu. Maka dari itu Anda jadilah mental pembelajar dulu, gunakan uang kecil, kemudian Anda silahkan asah kemampuan trading. Anda lewati dulu sebuah siklus, setidaknya 1 tahun lebih lah, gitu. Baru itu nanti pelan-pelan Anda bagaimana kinerja trading Anda evaluasi. Kalau udah semakin oke, bisa membukukan cuan dengan uang kecil, ya silahkan perlahan Anda top up, biar lebih kerasa profitnya, resikonya juga lebih tinggi gitu. Jadi ada tahapannya. Jadi jangan sampai langsung di awal pengennya profit. Waduh, resiko menurut saya. Karena saya punya teman Mbak gitu. Jadi masuk pas market oke banget, pas market mendukung, dia langsung cuan banyak gitu kan. Wah, merasa bisa, merasa ini, dia pakai margin, alhasil market sideways dan bearish, habis uangnya. Jadi maka dari itu, untuk menghindari seperti itu ya kita harus jadilah mental pembelajar dulu gitu. Mungkin kalau udah kayak gitu, cuannya amanin dulu sebagian kali ya Mas. Ya, Jadi kan makanya itu tadi. kadang-kadang, Mm-mm. kadang-kadang orang kan gini, pakai uang kecil bisa untung gede, udah pakai uang gede malah nggak bisa untung gede. Malah jadi Ya, loss. Kadang-kadang ada yang begitu ya Mas. ya itu makanya kan kadang itu psikologisnya sih Mbak ya. Jadi kadang kan, kadang justru itu penyebabnya karena dia itu orang seperti itu, saya pernah ngalami juga ya, itu meremehkan profit-profit kecil Mbak. Jadi misalnya nih, saya uang 10 juta. 10 juta itu kalau kita trading satu hari itu dapat 500.000 ke 1 juta, itu udah well banget, menurut bagus banget. Dari 10 juta tumbuh ke 20 juta, tumbuh ke 30 juta, itu pasti profit 200-300 ribu diambil Mbak, cepet. Jadi cuan bisa cepet banyak. Tapi kebanyakan misalnya nih langsung, aku udah bisa trading nih, dari uang 10 juta udah berkembang jadi 40 juta. Sekarang aku punya uang tabungan 500 juta, aku pengen nyoba nih pakai 500 juta. Siapa tahu nanti bisa jadi 1,5 M, 2 M gitu. Ntar dulu, nggak gampang juga. Karena selain psikologisnya itu di situ berubah, karena kan mereka itu pasti juga akan berpikir, saya udah masuk nih 200 juta ke satu saham dan 300 juta ke satu sahamnya lagi. Wah, ini baru naik sekian persen. Kadang dia udah meremehkan profit-profit kecil. Pengennya kalau bisa langsung kenceng. Itu juga jadi salah satu penyebab. Maka dari itu kita harus pintar mengontrol, apa ya, semacam
psikologi sekarang saya juga pernah ngalamin seperti itu. Pakai uang 500 juta, tiba-tiba profitnya baru naik 1 juta gitu. Kadang kan males. Bagiannya langsung yang gede sekalian. Nah itu kadang keinginan manusia seperti itu juga akan dialami oleh beberapa trader. Maka dari itu kita juga harus bisa mengendalikan itu semua. Profit itu harus tetap kita syukuri gitu. Oke, berarti kita mesti belajar konsisten ya kayak Mas Bekti ya, kecil-kecil juga ya udahlah ambil ambil dikumpulin juga karena kan kalau kalau lihat probabilitas ya Mas, peluang kita tuh lebih besar di cari untung yang kecil-kecil ya, bisa lebih sering. Iya, Kalau untung benar. gede kan peluangnya kan lebih lebih kecil buat untuk ngambil untung gede ya. Nah, itu Iya, kurang benar, lebih Mbak. jangan pengen ini mau itu mau jadi bingung sendiri gitu ya. Benar, benar, Mas benar. ini saya bacain pertanyaan lagi dikit ya. Ya. Ini ada yang nanya lagi. Saya minta tanggapannya jika membeli saham all in di satu saham, ini biasanya terjadi sama yang minim modal. All in di satu saham. Mas Bekti biasa all in satu saham atau berapa saham? Gini, Mbak. Ini sebenarnya saran saya kalau bisa jangan all in. Itu beresiko. Apalagi Anda pemula. Tapi kalau Anda sudah mengukur resikonya dan Anda udah siap ataupun mungkin sudah memakan jam terbang yang tinggi, intinya udah mengukur resikonya, silahkan. Karena itu juga alternatif juga untuk cepat dananya. Memang nggak bisa dipungkiri seperti itu. Saya memenangkan kompetisi Mire Aset juga all in, jujur. Kemudian dulu uang saya kecil bisa bertumbuh itu juga karena all in dan juga pakai margin gitu. Jadi nggak dipungkiri itu cara saya untuk cepat. Itu memang udah ibaratnya udah secara teorinya seperti itu. Nah, kembali lagi ke Anda dulu. Jadi jangan sampai Anda langsung ditiru plek-ketiplek itu jangan. Kalau memang Anda nggak siap resikonya, ya jangan ditiru gitu. Dan saran saya kalau di awal jangan pernah all in gitu. Walaupun aku kadang dulu all in gitu. Nah, gitu. Jadi pengalaman lah dari Mas Bekti ya, all in juga pernah boncos ya Mas. Tapi akhirnya kalau udah jago malah ngedouble ya untungnya ya. Bener, Nah ini bener, jam bener. terbang, jadi terus ya direpetisi kali ya Mas kalau yang Iya. untung-untungnya ya. Ntar. Ah ini ada yang nanya nih, Mas Bekti ulang tahunnya kapan? Masih Terus lama. Mas Bekti ada yang nanya, scalping bayinya satu posisi aja atau average down? Berarti nggak pernah average down ya Mas kalau Enggak scalping? pernah. Nggak ya, Karena nggak kalau pernah efek average down. ya efek down tadi yang tak bilang ya, Mbak, kita kan bermain hope nanti, harapan. Udah bukan lagi ke skill gitu. Udah kita udah nggak bisa rasional melihat sebuah saham karena itu pasti akan keinginan kita. Karena kalau trading ya dengan catatan trading ya bukan investing ya. Kalau untuk trading kok masih bermain average itu nanti pasti cuma harapan. Dengan harapan di average biar harganya turun dan habis itu bisa naik lagi. Itu pasti seperti itu. Itu mungkin kalau average down gaya investor ya, kan Iya, cari gitu. valuasi. Kalau gaya scalping ya sebaiknya diminimalis, cepat diputusin sebelum makin dalam ibaratnya gitu ya. Selalu Iya, sebelum pakai hati. Kadang-kadang kan kalau udah punya saham kelamaan tuh jadi udah sayang gitu kalau dijual ya Mas. Udah muncul iya, rasa gitu ya. Jadi benar-benar. sebelumnya cepat-cepat dimakin dulu. Nah ini mungkin saya bikin summary-nya dulu ya. Bapak Ibu semua kalian mau mengenal Mas Bekti, ini ada bukunya saya baca juga seneng ini seru kayak baca buku petualangan karena ini lihat dari petualangan Mas Bekti jatuh bangun sampai bisa jadi juara seperti sekarang ini. Nah cara-cara skill tradingnya juga ada di sini. Ini bukunya ada di Tokopedia ya Mas. Saya Banyak juga beli dan saya di beli Gramedia Tokopedia juga tapi saya banyak. belum ada tanda tangannya ini. Saya kalau ketemu saya minta tanda tangan. Nah Oke, oke, ini Mbak, siap. Nah, terus Mas, ada yang nanya ini kalau mau soan ke Padepokan BTS gimana Mas? Langsung aja atau mesti daftar janji? Jadi gini Mbak, ini banyak sekali sih pertanyaan yang dijawab, Mm-mm. yang belum saya jawab ya. Jadi jujur untuk saat ini, saya sampaikan kepada teman-teman semua nih yang mungkin nonton live IG ini. Saya juga dari muncul pertama bulan April sampai bulan November itu saya tuh hampir sering banget live IG gitu kan. Hampir semua tak terima, termasuk weekend itu kampus-kampus tuh juga saya terima gitu. Tapi mungkin Desember Januari itu aku mengurangi Mbak kaitannya dengan juga kesehatanku dan aktivitasku karena terlalu banyak sering tiap malam dulu tiap malam gitu kan, maka dari itu aku mengurangi gitu, makanya saya pengen rehat sejenak juga gitu. Nah yang kedua, orang pada menanyakan padepokan BTS, jadi dulu saya pernah punya kepikiran kalau itu saya pakai buat media, ayo kalau mau yang nanya saham, belajar saham di situ bisa, cuman karena keadaan saya yang seperti ini, kadang saya itu kan sering kemarin aja dari Bali. Ini aja saya di Jakarta sampai bulan depan loh Mbak, sampai Februari masih lama gitu kan. Nah,
Habis itu saya nggak tahu, habis itu ke Bali lagi apa enggak, saya juga nggak tahu. Makanya kalau saya bilang di Jogja gitu, kadang malah justru takutnya mereka pada udah datang gitu kan, nolak-nolak itu kadang saya juga nggak enak. Maka dari itu, kalau mau yang datang ke Padepokan, saran saya sore hari cuman itu sudah saya batasin. Jadi harus janjian dulu. Kalau nggak janjian, kadang saya punya aktivitas juga. Maka dari itu uh, silakan janjian dulu sama saya atau mungkin lewat teman saya. Cuman kalau memang pas nggak bisa ya saya mohon maaf karena memang keadaan juga baru banyak aktivitas jujur karena Iya. saya juga operasi dari keluarga, istri saya juga kemarin habis operasi, kemudian besok bulan depan saya juga ngoperasi ini bu gitu kan. Jadi memang benar-benar saya juga baru punya kesibukan. Jadi mohon maaf belum bisa. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar ya udah banyak medianya sekarang udah ada YouTube, live IG, buku saya atau apa itu silahkan kalau mau dipakai buat belajar bisa kok gitu. Ya, belajar dari IG sama buku Mas Bekti itu lumayan bagus tuh, Wak. Bisa bisa Iya, bisa nambah-nambah kita ya. Jadi kebayang, oh iya, ini ternyata begini ya, Mas. Nah kan mungkin iya, Mas Bekti juga punya privacy ya. Kadang-kadang kerasa ya, Mas, kita kalau IG live, webinar terus ada jenuh ya, Mas. Saya iya pernah jujur Mbak. kadang-kadang sampai lihat layar tuh sampai sampai mual, Mas. Makanya kadang-kadang ada berhentinya, Iya, ada istirahat itu berapa lama tuh diam, saya nggak mau lihat layar gitu. Kadang-kadang ada begitu ya, Mas. bener, bener. Dan yang jelas kadang juga maaf Mbak, kayak yang diomongin itu aja. Nanti malah justru saya Iya, berpikir itu akan membuat bosen para apa ya, para mungkin yang dengerin, wah yang diomongin Bekti pasti cuma itu aja. Makanya saya juga kadang pengen istirahat sejenak dulu. Mungkin suatu ketika siapa tahu nih dengan perubahan-perubahan apa bisa punya strategi yang beda lagi. Nah itu baru kita live-live IG lagi gitu. oke. Ya, saya cukup beruntung ya, Mas Bekti bersedia kali ini ya di Januari. Ya soalnya Tanggalnya bagus, udah lama tanggalnya Mbak nggak enak. tanggalnya bagus ini 21/01/22. Oh iya. Nah, oke, mungkin IG Live kali ini saya sudahin dulu. Saya dapat banyak dari Mas Bekti. Eh, Mungkin ada yang nggak bisa diucapin sama kata-kata ya, karena itu kan memang udah ada di dalam Mas Bektinya sendiri gitu. Nah, Ya mungkin benar saya Mbak. minta closing statement dari Mas Bekti ya, Mas, buat penutup. Oke, kalau sebenarnya closing statement dari saya ini, kalau Anda mau masuk di market itu pertama tentukan tujuan dulu, Anda mau investing ataupun trading, karena ini sesuatu hal yang berbeda. Sesuatu hal yang nggak berbeda, nggak bisa kita samakan strategi ataupun apa-apanya nggak bisa samakan. Tapi kalau Anda niatnya pengen trading, ingat ya, niatnya pengen trading, ya udah Anda harus disiplin dan jangan over trading. Kalau Anda sudah punya cuan, silakan sebagian diamankan, bangun aset Anda, pokoknya intinya jangan semua uang ditaruh di saham. Itu pesan dari saya dan yang paling penting jangan menyerah gitu karena saya selalu bilang di live live sebelumnya kalau kita menyerah itu ya udah pasti langsung gagal gitu. Tapi kalau kita itu tetap mau berusaha, pantang menyerah, tetap ya mencoba gitu, ya udah pasti suatu ketika yakinlah itu akan berhasil gitu. Karena saya juga punya temen loh yang mungkin udah 12 tahun di market dia belum dapat apa-apa. Tapi karena dia nggak menyerah, alhasil di tahun 13 dia udah jadi miliarder gitu. Jadi makanya dari itu jangan pernah menyerah. Kita nggak tahu kapan itu akan boom ataupun kita akan dapat rezeki yang luar biasa dari market. Tetapi percayalah bahwa Allah pasti akan mengasih Anda sesuatu hal yang Hmm. terbaik untuk Anda di saat yang tepat gitu. Dah gitu aja Mbak dari saya. Waktu dari yang di atas tuh selalu indah ya, Mas. Kalau udah jatahnya Iya, ibaratnya gitu ya. Yang penting kita benar. berusaha, ketika dikasih kita siap tangannya begini ya. Benar banget. Benar banget. Oke, terima kasih Mas Bekti. Kali ini saya tutup. Bapak Ibu, semoga IG Live kali ini bermanfaat. Saya izin share di YouTube juga ya, Mas. Dan Boleh, terus boleh, yang boleh. Oke. penting selalu sehat ya, Mas. Mas Ya, Bekti amin, sekeluarga. amin. Terus jaga ini COVID mulai naik, pakai Oh masker, iya, jangan terlalu pergi-pergi. iya Mbak, ini di Oke, Jakarta juga. Aduh, ya, ketat banget nih prokesnya ini. Gitu. ya, hati-hati ya Mas Bekti ya. Oke, Makasih banyak. siap. Semua keluargaga sehat-sehat semua ya. Oke, Sampai makasih Mbak Vivi. ketemu Sampai di. ketemu. Makasih Ya, banyak, oke. Bekti. Bye. Bye.